Di ruang sidang pembuktian beradu suara, ijazah dipersoalkan, dalil diuji, fakta diminta bicara terbuka. Namun, di tengah proses hukum yang belum menutup cerita, sejumlah penggugat ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo melangkah mundur menyusun kata maaf demi mengakhiri sengketa. Apakah ini membuat pengajuan gugatannya mengendur? Kemana kisah ini berikutnya bermuara? Kita bahas lebih dalam pemirsa bersama dengan narasumber kita lewat sambungan Zoom, kuasa hukum Joko Widodo Firmanto Laksana. Juga telah tersambung lewat telepon Roy Suryo, tersangka kasus ijazah Jokowi. Selamat malam Mas Roy dan Bang Firman, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat malam. Terima kasih banyak. Selamat malam. Terima kasih banyak sudah berkenan berbagi. Saya ke Mas Roy dulu ya. Mas Roy, suara saya jelas Mas Roy, aman? Jelas, aman. Mohon maaf, saya nggak bisa lagi Zoom karena tadi error terus, mental terus. Oke. Mas Roy, ibarat apa ya, pasukan ketika akan bergerak ternyata kalau dari perkembangan terkininya ini ada yang sudah infonya sih saya nggak tahu ya apakah benar sudah meminta maaf atau seperti apa, karena yang bersangkutan Pak Jokowi juga sudah memaafkan dan ada langkah restoratif justice. Berarti artinya ini mungkinkah makin berkurang kekuatan Mas Roy CS ini untuk membuktikan ijazah tersebut? Enggak sama sekali ya, gitu. Karena semalam saya juga sudah mendengar langsung suara dari Bang Egy Sujana, dan barusan beberapa menit yang lalu saya kebetulan juga live di salah satu TV dengan Pak Damai Hairul Lubis, ya, berdua mereka, Pak Damai Hairul Lubis dan Pak Egy Sujana, meskipun mengakui kalau datang ke Solo ke tempatnya Jokowi, tapi mereka menyatakan tidak ada permintaan maaf dan masih firm. Sekali lagi mereka berdua masih firm bahwa itu adalah ijazahnya palsu. Bahkan ada juga statement tertulis loh ini kemarin dari Pak Egy Sujana, bahkan mengatakan kalau kedatangan mereka ke Solo itu adalah, kalau diibaratkan dalam Al-Quran itu dalam surat At-Toha, adalah mereka seperti rombongan Musa yang mendatangi Fir'aun. Waduh. Nah, jadi jelas banget itu maksudnya. Jadi mereka juga marah ketika ada pemelintiran media. Tapi bahwa mereka memang mengakui juga kalau ada upaya dari kuasa hukumnya untuk melakukan RJ, restoratif justice. Jadi ya silahkan dinilai sendiri Pak Yudi, Pak Firman, dan juga semua pemirsa Sindo gitu loh. Artinya tidak ada permintaan maaf, bahkan mengatakan mengunjungi Fir'aun, mendoakan, tetapi bahwa mereka juga mengakui kalau tadi Pak Yahya juga mengakui kalau bisa dilepaskan tekalnya dan dilepaskan status terdakwanya. Ya udah, jadi dari kami aja tetap terus aja kalau gitu. Kalau saya diminta menilai sih masih mencoba untuk berusaha menilainya ya Mas Roy ya. Cuman begini, berarti yang saya simpulkan, saya simpulkan ini Mas Roy ceritakan tidak ada permintaan maaf, tapi benar mengajukan restoratif justice. Nah, restoratif justice-nya ini berdasarkan karena sudah berdamai dengan Pak Joko Widodo. Nah, itulah makanya itulah yang kemudian kata mereka, tapi nanti silahkan karena tadi kebetulan saya juga ngobrol dengan Pak Firman, tadi saya juga ngobrol dengan Pak Yato ya di TV yang bersangkutan. Memang artinya ya itu semua tergantung Jokowi gitu loh, atau tergantung polisi mau restoratif justice atau tidak gitu loh. Karena kalau standing point-nya tetap sama begitu kan ya silahkan. Kalau saya dan ke-6 teman-teman yang lain yang juga staf PSK kan, kita kan oke-oke aja, lihat aja gitu loh apa yang terjadi. Kalau kami sih melihatnya ini ada upaya dari, mungkin bukan dari Pak Jokowi sendiri, tapi ada upaya dari terbang-terbangnya untuk mengadu domba di antara kami. Tapi kami nggak teradu kok gitu, santai aja bagi kami. Oke, saya coba konfirmasi ke Bang Firman. Bang Firman, Pak Jokowi kan saya dengar sudah memaafkan, tapi kalau dari cerita Mas Roy berarti nggak ada yang minta maaf, tapi sudah dimaafkan. Udah minta maaf belum sih Bang Firman? Ya, jadi kan ini kan sesuatu hal sebenarnya sudah sangat gamblang ya. Masalah ada mengucap dan sebagainya kan hanya Bapak, Bang Egy dan Bang Damai Hairul Lubis yang bisa membahasnya, gitu kan. Tetapi silaturahmi yang sudah berjalan biarlah semakin erat merekat. Karena prosesnya kan nggak sekali. Jadi kalau saya melihatnya lebih kepada konteks perekat silaturahmi sudah dilakukan, di mana sudah datang Bang Egy dan Bang Damai Hairul Lubis. Apapun
kontekstualnya sudah kita dapat lihat sendiri, Bapak juga sudah menyampaikan secara publik. Saya hargai niatan baiknya. Dan Bapak juga sudah menyampaikan, jadi hari ini saya perlu tegaskan bahwa dari pihak Bang Egy dan Bang Damai. DHL, Damai Hari Lubis, sudah menyampaikan permohonan RG ke Polda Metro Jaya. Itu dulu. Dan tentu pihak Polda Metro Jaya, seperti tadi disampaikan juga Mas Roy, dinamikanya nanti persilahkan. Tapi Bapak sampaikan, saya lihat juga di media, dan dia sudah sampaikan kita juga, silahkan dapat diproses. Seperti itu. Masalah nanti mekanismenya, saya pikir silaturahmi yang sudah dilakukan kemarin, biarlah itu menjadi perekat dan semakin erat dan semakin terjadi restoratif itu. Sehingga saya tidak mau terjebak dalam domainnya penyidik. Kita tidak bisa mengeksersis juga bagaimana. Ada hukum acaranya. Kan seperti itu. Tetapi sudah terlihat niatan dari pemohon sudah menyampaikan permohonan RJ, dari pihak pelapor juga sudah sudah menyampaikan dapat memproses RJ itu kepada penyidik seperti itu. Jadi tinggal kita lihat mekanisme nanti gimana. Dan saya pikir jangan malah kita peruncing. Malah ini ada dua pihak rakyat bangsa Indonesia yang ingin menunjukkan ya kepada kita semua bahwa sebenarnya inilah saling memaafkan budaya kita seperti itu. Oh, berarti masalah nanti ada pihak lain yang ingin membuktikan, tidak, pokoknya kami ingin membuktikan di persidangan sebagai kita persilakan juga. Tetapi biarlah ini menjadi suatu perekat silaturahmi. Paling tidak bagi Pak Egy Sujana dan Bang Damai Hari Lubis dan Pak Jokowi, supaya apa yang mereka sampaikan dalam tadi yang saya sampaikan, Polda Metro juga sudah menyampaikan bahwa sudah diajukan RG oleh pihak Bang Egy dan Bang Damai Hari Lubis. Pak Jokowi juga sudah memintakan kami untuk silakan dapat diproses, juga sudah menyampaikan kepada penyidik demikian secara terbuka juga di media. Saya pikir itu yang menjadi hal yang paling baik. Sehingga untuk teman-teman lain seperti Mas Roy, teman-teman yang lain, kalau memang masih ingin terus melakukan upaya pengungkapan dan sebagainya, ya memang prosesnya limpah itu juga sudah suatu alternatif. Sehingga kita lihat nanti di persidangan. Saya pikir itu hal yang baik. Saya rasa demikian. Bang Firman, berarti ketika restoratif justice diajukan, salah satu yang juga memperkuat ini bisa diberikan adalah Pak Joko Widodo yang sudah mengatakan memaafkan. Apakah itu juga harus kita digarisbawahi, Bang Firman? Jadi saya, karena jangan sampai kita masuk ke dalam dikotomi, seakan-akan pembicaraan mereka itu bisa kita bahas di muka umum. Oke. Saya melihat gesturnya aja sudah datang, kemudian disambut dengan sangat baik. Terjadi perekat silaturahmi, saling memaafkan, saling memberi. Saya pikir itu aja. Oke. Kalau lantas itu kita larikan kemana-kemana, ya saya mewakili Pak Jokowi menyampaikan, Bapak menyampaikan kepada penyidik, kalau boleh dapat diproses RJ ya silahkan. Dan ada mekanisme, ada hukum acara nanti, ada syarat. Ya polisi lah nanti yang bisa melaksanakan itu. Dan kita nggak usah masuk ke dalam itu. Tetapi di sisi lain ada pihak lain yang ingin terus menyampaikan, ingin melakukan apapun lah, ingin membuktikan dan sebagainya. Ya maka mekanismenya sudah limpah dokumen lainnya kan gitu. Baik. Nah, tinggal kita lihat apakah sudah lengkap, apakah perlu ada perbaikan, apakah sudah nanti kalau P21 maka seluruh dokumen dan tersangka dilimpahkan kepada kejaksaan. Tapi kita tidak mau membahas itu sekarang. Yang sekarang adalah suatu anak bangsa sudah menunjukkan berkas silaturahmi. Ya kita hargai. Saya rasa itu. Baik. Kami. Mas Roy, ini saya ingin tunjukkan gambar dari Egy Sujana yang juga viral di media sosial ya ketika buku. Jadi ada buku nih ditandatangani. Mana gambarnya tadi teman-teman? Bisa ditayangkan dulu. Ya, Ada buku ditandatangani Pak Egy Sujana. Saya ingat Pak Egy Sujana bilangnya begini. Memberi hadiah buku ke Pak Joko Widodo, saudaraku seiman seislam Bapak Joko Widodo, CBM, cerdas, berani, militan. Yang itu disampaikan. Gimana Mas Roy? Ya nggak apa-apa. Itu kan juga peristiwa itu kan tidak kemarin. Itu kan peristiwa Egy Sujana mendatangi buku di rumahnya dan kemudian didatangi oleh para tamu dari dari Rejo itu kan pada tanggal kalau nggak salah 17 Desember ya. Pokoknya belasan Desember tahun lalu. Dan itu kemudian dikaitkan. Bahkan juga beredar foto hoax ya. Foto hoax sekali lagi yang kemudian dipakai AI. Jokowi berangkulan dengan Egy. Kalau itu jelas-jelas hoax ya. Nah kayak gitu biasa aja nggak apa-apa. Tapi di sisi lain saya juga objektif, saya setuju dengan statement Pak Firman.
nanti itu. Makanya juga hari-hari ini Mas Yudi, kita kan juga menunggu statement langsung dari Bang Egy Sujana. Kalau syukur-syukur kalau Bang Egy mau diundang di Sindo, ya kayak tadi Bang DL mau datang di salah satu TV lain, itu bagus. Jadi nggak perlu diinterpretasikan yang lain gitu loh. Artinya biarin saja, nanti juga prosesnya silahkan, mau itu penyidik juga melaksanakan apa yang harus dia dilakukan, ya monggo-monggo saja. Kalau kami tetap dengan standing point semula bahwa apa yang sudah kami sampaikan itulah harus kami yang kami pertanggungjawabkan. Jadi santai saja, artinya dua-duanya juga bertanggungjawabkan. Apakah Pak Jokowi nanti mau tanggung jawab, karena juga sekarang kan juga sudah mulai muncul nih hasil dari Citizen Mo Shoot kemarin di Solo. Pak Ugro-Seno tadi statementnya bagus banget bahwa foto itu beda. Itu mantan Pak Kapolri loh Pak Ugro-Seno itu. Artinya dia tahu persis, bahkan menghimbau untuk junior-juniornya, tolonglah berpikiran cerdas, masa foto kayak gitu dianggap orang yang sama. Terus kemudian kemarin sudah ditunjukkan ijazah dari almarhum Pak Bambang siapa kemarin ya, kakaknya Pak Rudito, yang itu jelas-jelas betul identifikasinya. Bahkan hasil dari KIP, Komisi Informasi Pusat sidangnya, juga memberikan sisi positif bahwa rekomendasinya adalah semua KPU, ya baik KPU Pusat, KPU DKI, dan juga KPU Solo, itu harus membuka kopi salinan itu, dan itu nanti akan ada temuan-temuan baru. Saya sudah menitik nanti temuan baru apa yang akan kami ungkapkan, dan itu artinya ini sesuai dengan statement Prof. Mahfud, sesuai dengan statement Prof. Jimli, nggak bisa kasusnya dijalankan gitu, meskipun sudah dilimpah silahkan, kalau ijazah palsunya itu harus dibuktikan dulu. Itu saya kira, tapi nggak apa-apa, kita sama-sama bertahan dari standing point kita, Pak Firman dan juga Mas Yudi. Kita lihat aja perkara ini nanti mau sampai kemana. Gitu. Berarti apa yang dihasilkan dalam persidangan, KPU harus membuka ijazah itu berhak masyarakat tahu, tidak hanya foto-foto wisuda saja, kemudian pernyataan kesaksian dari Pak Ugro-Seno, mantan Wakapolri, itu juga menjadi salah satu yang memperkuat Mas Roy Suryo CS dan kawan-kawan ya? Sangat. Iya, sangat memperkuat. Sekali lagi, Pak Ugro-Seno, Komjen Ugro-Seno Purnawirawan, itu mantan Pak Kapolri loh ya, bukan orang sembarangan. Jadi artinya kan beliau kan juga kemarin ketika diwawancara juga menyatakan nih, saya mengimbau ya dari hati yang paling dalam juga untuk adik-adikku gitu ya, tolong gunakanlah benar-benar keterampilan pengetahuan yang sudah bisa didapat. Itu ada itu. Jadi artinya apa? Supaya juga ya kita berpikir dengan waras lah, berpikir dengan clear, tapi memang ya tugas Pak Firman adalah juga untuk menyampaikan apa yang seharusnya disampaikan untuk membela kliennya. Itu sah-sah saja. Ini menarik ya Bang Firman dan juga Mas Roy. Saya ingin ke Bang Firman ini tentang hasil Komisi Informasi Pusat, Bang, yang mengabulkan permohonan sengketa informasi yang diajukan Bonatua Silalahi terhadap Komisi Pemilihan Umum. Kita simak dulu ya hasilnya Bang Firman ya, berikut ini. Dalam putusannya, Majelis Komisi Informasi menilai salinan ijazah calon presiden merupakan informasi publik. Selain itu, majelis menyatakan informasi tersebut berkaitan langsung dengan posisi seseorang dalam jabatan publik, sehingga tidak termasuk informasi yang dikecualikan sesuai Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Komisi Informasi juga menegaskan pemberian informasi tidak memerlukan persetujuan tertulis dari pemilik data karena berkaitan dengan jabatan publik yang dipilih melalui mekanisme pemilihan umum. Menanggapi putusan tersebut, Bonatua menyebut keputusan ini sebagai kemenangan publik. Ia menyatakan selama ini sejumlah informasi terkait ijazah disebut tertutup dan tidak diberikan secara utuh kepada masyarakat. Bonatua juga mengingatkan KPU memiliki batas waktu 14 hari untuk menentukan sikap apakah akan melaksanakan putusan atau mengajukan banding ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Kemenangan publik artinya 9 item yang ditutup-tutup ini harus terbuka untuk publik. Dengan begitu publik bisa tahu nanti membedakan, apalagi yang punya ijazah UGM, yang punya ijazah legalisir UGM, dia bisa langsung bandingin. Punya saya tanda tangannya kok sama, atau kok beda, kok dekannya ini tanda tangannya begini, itu nanti akan dibukakan semua ya, yang 9 item ini. Apabila dalam jangka waktu 14 hari KPU tidak mengajukan banding, maka putusan Komisi Informasi berkekuatan hukum tetap.
KPU wajib memberikan informasi salinan ijazah tersebut kepada pemohon sesuai putusan Komisi Informasi Pusat. Dari Jakarta, Indira Utomo, Aris Setiawan, iNews melaporkan. Nah, kita lanjutkan dialog kita ya. Bang Firman, Ya. kalau ada sebagian netizen, saya nggak bilang semuanya ya, sebagian netizen yang bilang putusan tersebut akhirnya bisa disimpulkan nggak bisa ngelak lagi nih untuk tidak nunjukin ijazahnya ke publik. Gimana Bang? Kan memang ijazah sudah ditunjukin. Kan gitu nih. Jadi tidak ada lagi sebenarnya yang perlu diperdiskusikan gitu loh. Nggak ada lagi. Nah, yang menjadi persoalan adalah, mohon maaf nih Mas Roy CS gitu ya, bahwa teman-teman kita ini melakukan penelitian terhadap ijazah yang tidak asli. Fisik ijazah aslinya itu ada di penyidik saat ini. Jadi saya nggak ngerti dari mana, ini sudah pernah saya sampaikan, dilakukan analisa dan sebagainya, kemudian dilakukan digitalisasi dan sebagainya, prosesnya ada AI dan sebagainya, atau supaya singkat digital lah prosesnya, Ya. tiba-tiba tidak asli gitu loh. Padahal Bukan itu. Bapak sudah menyampaikan dia punya ijazah asli, sudah disampaikan, diperlihatkan juga ke teman-teman semua. Pengeluar ijazah pun sudah menyampaikan secara gamblang berkali-kali bahwa Bapak adalah alumni yang sah, yang telah mengikuti Tridharma Perguruan Tinggi di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, yang lulus kurang lebih tahun 85, seperti informasi sudah beredar. Dan itu sudah sah. Kemudian dilakukan pemeriksaan oleh polisi. Puslapor identik di Mabes Polri. Kemudian dilakukan lagi pemeriksaan pada saat laporan Bapak diproses di Polda Metro Jaya. Jadi buat saya, apa yang disampaikan oleh KIP dan sebagainya itu silakan saja. Tidak akan mempengaruhi bahwa Bapak tetap memiliki ijazah asli yang sudah diverifikasi, sudah dikonfirmasi, sudah disampaikan oleh pengeluar ijazah bahwa Bapak adalah seseorang yang memiliki ijazah asli dan sah. Jadi nggak ada urusan di sini seperti itu. Bang Firman. Tetapi yang ingin saya sampaikan adalah biar kita baik nih diskusi kita malam ini. Yang kita sampaikan adalah bahwa ya sudah, kalau ada suatu pihak yang melakukan semakin merekatkan silaturahmi, suatu hal yang baik ya untuk bangsa dan negara, ya kita hargai seperti tadi Mas Roy sampaikan. Ada juga yang ingin disampaikan, enggak, kita harus berjuang, kita silakan. Maka kita akan masuk ke dalam proses pengadilan. Nanti mungkin dari P21 dan sebagainya dilimpahkan alat bukti dan semua tersangka dan sebagainya, ya diproses di sidang seperti itu. Dan saya pikir itu sudah tadi Mas Roy, saya appreciate Mas Roy, ya kita lihat sama-sama lah. Saya pikir itu, maka kalau saya tidak salah ya, hari Senin ya, Selasa ya, Polda Metro Jaya sudah melakukan statement bahwa sudah dilimpahkan ke kejaksaan, tinggal kita tunggu. Apakah cukup menurut jaksa bisa disidangkan langsung, apakah ada yang harus ditambahin, dirapihin dan sebagainya, kita lihat nanti apakah ada P19 dan sebagainya. Mengenai tadi mekanisme yang silaturahmi tadi yang sudah dihargai juga oleh Bapak sangat menghargai silaturahmi yang sudah dilakukan oleh Bang Egy dan Bang Damai Hairil Lubis, itu biarkan berproses. Dan sudah kita dapat juga konfirmasi bahwa dari pihak Bang Egy dan Bang Damai Hairil Lubis sudah menyampaikan RJ juga ke Polda Metro Jaya, biarkan berproses. Sehingga silaturahmi berjalan, penyelesaian demikian, ada penyelesaian yang hal lain yang disampaikan oleh Mas Roy Suryo CS, silakan. Saya pikir itu sangat baik, dan saya pikir sudah memenuhi semua kebutuhan dan semua hal yang disampaikan oleh masyarakat. Baik. Dan di sini saya apresiasi polisian yang sangat akuntabel ya. Dan tinggal kita lihat nih, mudah-mudahan dalam waktu cepat, supaya cepat gitu. Intinya fisik ijazah aslinya sudah dilihat oleh semua pihak, dan oleh karena itu apapun nanti kita periksa sama-sama. Saya rasa demikian sementara. Baik, Mas Roy tanggapannya Mas. Iya, benar. Jadi nggak apa-apa. Semua kan sama-sama pada standing point yang sama. Ya, Pak Firman juga saya apresiasi. Pak Firman juga menyampaikan apa yang harus disampaikan kepada kliennya, yaitu Pak Jokowi, dan juga kami juga menyampaikan apa yang seharusnya kami sampaikan. Jadi soal ya penelitian itu apakah yang kami lakukan itu adalah fisiknya atau digitalnya, adalah kan memang akhirnya setelah berbagai cara didesak melalui KIP, kopi salinannya, didesak melalui berbagai cara sampai dengan gelar perkara khusus, kan baru memang kemarin
fisik ijazah itu akhirnya benar-benar bisa atau mau dikeluarkan semenjak dulu janjinya akan dikeluarkan hanya pada saat sidang. Nah dari sini kan sebenarnya juga sudah langsung, saya tidak ada yang berubah 1 mili pun ya statement saya ketika saya melihat bentuk dari kertas yang disebut ijazah pada saat gelar kepala kursus, saya juga langsung mengatakan, kalau ini jelas ya, jelas 99,9% palsu gitu. Jadi nggak apa-apa, apakah itu nanti yang kemudian nanti akan juga digunakan untuk pembuktian, yang jelas seperti sidang CLS di Solo, itu kan juga ditunggu-tunggu sebenarnya, ya kemampuan dari misalnya di sana adalah kuasa hukumnya Pak Irfan ya. Pak Irfan kan juga menyatakan kalau akan meminjam dari Polda Metro. Apakah dikasih oleh Polda Metro dan tidak? Itu kan biarkan saja nanti masyarakat juga yang akan menilai gitu. Artinya keseriusan dari kuasa hukum yang ada, bukan timnya Pak Firman ya, tapi Pak Irfan yang ada di sana untuk bisa menyampaikan itu, dan nanti itu akan menjadi penilaian dari hakim dalam CSS dulu, karena CLS ya, Citizen Lawsuit itulah yang nanti akan membuktikan ijazah ya. Kalau pengadilan yang ada di Jakarta itu kan memang arahnya sebenarnya adalah untuk membuktikan soal fitnah dan pencemaran nama baiknya, bahwa sekali lagi saya sampaikan statement dari Prof. Jimli dan juga dari Prof. Mahfud mengatakan kalau tidak bisa diputuskan dulu sebelum ijazahnya dipastikan asli atau tidak. Nah, jadi sekali lagi Mas Yudi dan semua pemirsa Sindo ya, biarlah kemudian semua berproses termasuk ya. Saya juga menyatakan semalam juga setelah mendengar statement dari Pak Egy yang mengatakan tidak ada maaf-maafan. Tadi barusan sore tadi saya ketemu juga dengan Pak Damai Lubis secara langsung, dan itu jelas betul statementnya Pak DL juga mengatakan nggak ada soal maaf-maafkan, bahwa dia mengakui, dia minta untuk dilakukan proses pelepasan tersangkanya dan juga istilahnya cekalnya ya. Tapi kalau soal maaf-maafkan nggak mungkin gitu lah. Dia mengatakan ya udah, itu biarkan saja publik menilai. Dan lebih bagus lagi kalau misalnya nih mendekati Isra Mi'raj besok sesuai dengan janjinya Pak Egy Sujana dan juga Pak Damai Lubis misalnya press conference atau bikin statement terbuka pada seluruh media. Jadi kuasa hukum Pak Jokowi seperti Prof. Firman itu juga tidak perlu menafsirkan, saya juga tidak perlu menafsirkan apa-apa sikap mereka, dan biarkan juga polisi dan juga Pak Jokowi yang menentukan sikapnya. Bagi kami itu sah-sah saja, karena setiap orang berhak berpendapat dan setiap orang berhak juga menyampaikan pikirannya dan sikapnya. Itu Mas Yudi. Baik. Karena belum ada video lengkap apakah benar-benar minta maaf atau tidak ya Pak Egy Sujana dan Pak Damai Lubis. Tapi yang jelas saya harus minta maaf Bang Firman, Mas Roy, waktu kita terbatas. 5 detik. 5 detik. Silakan Bang Firman. Silakan. Bahwa Bapak tetap pada komitmennya akan menyampaikan ijazahnya di publik. Pada saat nanti di pengadilan. Jadi tidak akan dirubah. Tadi kan soalnya Mas Roy bilang saya tidak berubah. Bapak juga tidak berubah. Masalah tadi sudah akhirnya dibuka oleh pihak penyidik di Polda Metro Jaya, itu kan memang domain mereka. Jadi kita hargai juga. Kami juga mengajukan penolakan waktu itu, keberatan. Tapi kami menghargai putusannya. Oleh karena itu saya terima kasih Mas Roy. Artinya Bapak juga akan menyampaikan nanti. Apakah nanti di situ bergulir suatu hal, ya kita lihat apakah silaturahmi tadi pada saat nanti ke depan ada suatu suatu dinamika yang positif, ya saya pikir itu baik-baik saja. Saya rasa itu. Mas Roy, terima kasih Mas Roy. Saya nunggu nanti ditunjukkan di publik ya tentang ijazahnya ya. Nanti kita dialog lagi Bang Firman, Mas Roy ya, izin ya. Terima kasih banyak Mas Bang Firman, Mas Roy sudah berbagi. Terima kasih Mas Yudi. Terima kasih. Terima kasih. Mas Roy, terima kasih, selamat malam. Ya, terima kasih Prof. Terima kasih Prof. Firman.